Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sari. Di sini saya akan membahas soal-soal UTBK mengenai materi peluang. Ini kita mempunyai 3 soal. Soal yang pertama, di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah dan N bola putih dengan M dikali N sama dengan 100. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warna adalah 10/19. Maka nilai M ditambah N adalah. Lalu soal yang kedua, diketahui himpunan A adalah 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota berjumlah genap adalah. Lalu soal yang ketiga, kode hadiah kupon belanja suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 2, 2, 6, 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, maka kupon dengan kode lebih besar daripada 62.000 sebanyak. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soalnya, di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah dan N bola putih dengan M dikali N sama dengan 100. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warna adalah 10/19. Maka nilai M ditambah N adalah, nah kita masuk dulu ke diketahui. Kita tuliskan dulu diketahui. Yang pertama, 2 bola yang terambil berbeda warna. Yang kedua, banyak cara mengambil 1 bola merah dan 1 bola putih itu 100. Lalu yang ketiga, peluang terambil 2 bola berbeda warna tersebut adalah 10/19. Lalu yang ditanyakannya itu berapa nilai M ditambah N? Nah, di sini ada penyelesaian. Yang pertama, kita harus mencari dulu mengetahui dulu berapa banyak cara dalam mengambil 1 bola merah dari M bola tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi ini adalah NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, karena di sini sudah jelas bahwa N-nya itu adalah M dan satunya itu adalah R, maka MC1 sama dengan maksudnya itu harusnya M faktorial per 1 faktorial dikali M kurangi 1 faktorial sama dengan M dikali M dikurangi 1 faktorial per M dikurangi 1 faktorial. Maka M dikurangi 1 faktorialnya coret dua-duanya, jadi hasilnya itu M. Lalu penyelesaian yang kedua, kita mencari banyak cara mengambil 1 bola putih dari N bola putih. Jadi rumusnya itu NC1 sama dengan N per 1 faktorial dikurangi N dikurangi 1 faktorial sama dengan N dikali N kurangi 1 faktorial per N kurangi 1 faktorial. Sama seperti yang tadi, N kurangi 1 faktorialnya dicoret, maka hasilnya itu adalah N. Lalu kita masuk ke penyelesaian yang ketiga. Yang ketiga itu kita harus mencari nilai M ditambah N. Karena kita sudah mengetahui nilai banyak cara mengambil 1 bola merah itu M dan banyak cara mengambil 1 bola putih itu N. Nah, kita mencari nilai M ditambah N menggunakan rumus peluang, di mana rumus peluang suatu kejadian adalah PK sama dengan NK per SK, di mana PK itu peluang, NK itu banyaknya anggota dalam kejadian, dan SK itu banyak anggota dalam himpunan. Nah, kita langsung substitusikan saja bahwa NK M dikali N dan SK sama dengan M ditambah N C2. Maksudnya SK itu kita dapat dari rumus kombinasi mencari M ditambah N. Lalu karena di soal sudah diketahui bahwa PK-nya itu
10/19, maka kita substitusikan ke sana. 10/19 sama dengan, di soal juga sudah diketahui nilai M dikali N itu 100, substitusikan juga 100 per M ditambah N C2. Maka hasil dari 10/19 sama dengan 100 per M ditambah N C2, hasilnya adalah M ditambah C C2. Maaf, maksudnya itu adalah M ditambah N C2 sama dengan 190. Nah, lalu kita keluarkan rumus kombinasi itu menjadi M ditambah N faktorial per 2 faktorial dikali M ditambah N kurangi 2 faktorial sama dengan 190. Nah, jadi M ditambah N faktorial per M ditambah N dikurangi 2 faktorial sama dengan 190 dikali 2. Dari mana 2? Dari 2 faktorial, di mana hasil dari 2 faktorial tersebut hasilnya adalah 2. Jadi 190 dikali 2 hasilnya 380. Nah, dari sini kita sudah menemukan bahwa M ditambah N itu sama dengan 20. Kenapa? Karena 380 merupakan perkalian dari 19 kali 20. Kenapa kita beranggapan bahwa M ditambah N sama dengan 20? Karena di sini juga kita memiliki pembuktiannya, di mana 20 faktorial per 20 dikurangi 2 faktorial sama dengan 20 dikali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial. Hasilnya itu 380. Kenapa kita bisa menurunkan ini? Karena kita mensubstitusikan 20 ke dalam M ditambah N faktorial per M ditambah N kurangi 2 faktorial. Jadi terbukti bahwa nilai M ditambah N adalah 20. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui himpunan A sama dengan 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota berjumlah genap adalah, nah, cara yang pertama, bagaimana agar jumlah 5 bilangan A ini genap? Maka kita menggunakan cara bilangan ganjil dengan banyak genap. Maksudnya, seperti contoh yang pertama, 4 bilangan ganjil 1 genap, dan 2 bilangan ganjil 3 genap. Lalu penyelesaian yang kedua, kita harus mencari berapa banyak cara mengambil 4 ganjil 1 genap. Kita menggunakan kombinasi di mana 5C4 dikali 3C1. Nah, maksud dari 5 ini dari angka ganjil, dan 4 ini cara mengambil 4 angka ganjil, dan 3 ini merupakan jumlah dari angka genap, dan 1 bagaimana cara kita mengambil 1 angka genap dari 3 angka genap tersebut. Nah, lalu hasilnya itu 5 kali 3 sama dengan 15. Penyelesaian yang ketiga, kita harus mencari tahu berapa banyak cara mengambil 2 ganjil dan 3 genap. Sama seperti tadi menggunakan rumus kombinasi, yaitu 5C2 dikali 3C3 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Lalu penyelesaian yang keempat, kita harus mengetahui berapa banyak cara mengambil kelima bilangan genap tersebut. Maka kita jumlahkan saja, dari 15 ditambah 10 itu 25. Dan yang terakhir, kita harus mencari tahu nih, berapa banyak cara mengambil 5 angka dari 8 angka tersebut. Dan caranya itu sama seperti tadi, mencari cara dalam mengambil 4 ganjil 1 genap, dan mencari cara mengambil 2 ganjil 3 genap, yaitu dengan cara menggunakan rumus kombinasi, di mana 8C5 hasilnya itu 56. Nah, karena yang ditanyakan ini berapa peluang terambilnya 5 anggota berjumlah genap, maka peluang terambilnya 5 anggota berjumlah angka genap adalah 25/56. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, di mana soalnya ini, kode hadiah kupon berbelanja suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 1, 2, 2, 6, dan 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, maka kupon dengan kode lebih besar daripada 62.000 sebanyak. Nah, kita masuk ke penyelesaian, maksudnya kita masuk ke diketahui. Mungkin di sini itu diketahui pilihan angkanya itu ada 1, 2, 2, 6, dan 8. Lalu
di sini kita harus mencari kode lebih besar dari 62.000. Nah, ini itu disusun berdasarkan puluhan, ribuannya. Jadi kita mencari mencari hasil ini itu menggunakan 3 kasus. Nah, di sini saya sudah menyusun menggunakan tabel, di mana kasus yang pertama ada kasus yang kedua, ada juga kasus yang ketiga. Nah, di sini itu maksud dari PR itu puluhan ribu, RB itu ribuan, RT itu ratusan, P itu puluhan, dan S itu satuan. Nah, untuk kasus yang pertama, puluhan ribu kita gunakan angka 6. Lalu kasus yang kedua kita gunakan angka maksudnya untuk ribuan kita gunakan angka 2. Nah, untuk permutasinya itu sebanyak 3 faktorial sama dengan 6 susunan. Kenapa 3 faktorial? Kita hitung saja sisa dari kita hitung saja sisa dari kotak-kotak yang kosong itu ada 3 faktorial. Jadi hasilnya itu 6. Lalu di kasus yang kedua, saya di sini mempunyai puluhan ribunya itu 6, ribuannya itu 8, RT, P sama S-nya itu kita tentukan nanti. Jadi di sini kita mempunyai angka kembar yaitu angka 2. Nah, jadi karena angka kembar 2 itu mempunyai 2 anggota, maka 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Nah, kenapa di kasus pertama kita tidak mencantumkan per 2 faktorial? Karena angka 2 sudah dipakai dalam ribuan. Jadi kita tidak mempunyai angka kembar dalam pilihan angka tersebut. Lalu kasus yang ketiga itu kita simpan dalam puluhan ribu itu ada angka 8. Nah, jadi yang kosongnya itu ada 4, nanti kita pilih sendiri jadi 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, sama 2 faktorial ini dari angka kembar angka 2 yang beranggotakan 2. Jadi hasilnya itu 12. Nah, jadi total cara yang kita dapatkan yaitu 6 ditambah 3 tambah 12 sama dengan 21. Nah, untuk penjelasannya, kasus yang pertama itu puluhan ribuannya angka 6 dan ribuannya angka 2. Dan sisanya RT, P sama S atau ratusan, puluhan, dan satuan ini dipilih dari angka 1, 2, dan 8. Itu sisanya ya, yaitu permutasinya sebanyak 3 faktorial sama dengan 6 susunan. Nah, di sini saya memberikan contoh seperti kodenya itu 62128, 62281, 62812, dan seterusnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa total kupon yang lebih besar daripada 62.000 itu sebanyak 21 kupon. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.